بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Sobat Muslim. Nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali, menjadikannya sebagai perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dia juga satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-19. Surah ketiga dinamai Ali Imran, keluarga Imran, yang merupakan keluarga Maryam. Kisahnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-42 sampai 48 dan surah Maryam ayat ke-16 sampai 34. Proses awal kehamilan sampai persalinan Maryam dikisahkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22 sampai 26. Ayat 22 yang artinya, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ayat 22 ditafsirkan Ibnu Katsir setelah Jibril menyampaikan firman Allah di surah Maryam ayat 19. Jibril langsung melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam. Lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam farjinya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayat 22-23 ditafsir Syekh As-Sadi bahwa, tatkala waktu melahirkan sudah dekat, rasa sakit menjelang melahirkan membuat Maryam menuju ke bawah pohon kurma dan merasakan nyeri melahirkan. Ayat 23 artinya, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ayat 24 artinya, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat 25 yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat 26 yang artinya, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Masih menurut Syekh As-Sadi, tubuh lemah Maryam mengoyangkan kurma dengan tangannya dengan goyangan yang sangat lemah sambil menahan rasa sakit, dengan harapan agar buah kurma bisa jatuh. Menurut Kamus Al-Ma'ani, makna, Huzi, gerakan tangan Maryam menggoyangkan kurma sangat lemah, tetapi kurma bisa jatuh ke bawah. Menggerakkan dahan pohon, menggerakkan dengan sedikit kekuatan, Kamus Al-Ma'ani. Dalam tafsir Al-Wasit karya At-Tantawi dijelaskan gerakan tersebut yaitu ke kanan kiri dan depan belakang, yaitu menggerakkan ke arah dia, menarik atau ke arah kanan dan kiri dari pohon kurma. Al-Bagawi menjelaskan gerakannya seperti menarik ke depan dengan tangan. Beliau mengatakan, menggerakkan pohon kurma sebagaimana perkataan orang Arab, yaitu menarik kepala dengan tangan. Terkait masa kandungan Maryam yang mengandung Isa, menurut tafsir Ibnu Katsir, para ahli tafsir berbeda pendapat. Menurut pendapat yang terkenal dari jumhur ulama, Maryam mengandung Isa selama 9 bulan. Ikrimah mengatakan 8 bulan, karena itulah menurutnya, bayi yang dilahirkan dalam usia kandungan 8 bulan tidak ada yang dapat bertahan hidup. Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Mughirah Ibnu Utbah Ibnu Abdullah As-Sakafi yang mendengar Ibnu Abbas berkata saat ditanya mengenai kandungan Maryam, bahwa begitu Maryam mengandung, langsung melahirkan dalam waktu yang singkat. Tetapi pendapat ini aneh sekali. Seakan-akan pendapat ini tersimpulkan dari makna lahiriah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Q.S. Maryam 22-23. Menurut Ibnu Katsir, sekalipun huruf fa yang ada dalam ayat menunjukkan makna takkib, urutan,
tetapi pengertiannya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Seperti halnya pengertian yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah. Lalu alaqah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. QS Al-Mukminun 12-14. Huruf fa yang ada dalam ayat ini sama bermakna takkid, menunjukkan urutan kejadian, tetapi jarak tenggang masanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain, bahwa di antara kedua tahap tersebut jarak masanya 40 hari. Dan Allah telah berfirman dalam ayat lain, yaitu, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Surah Al-Hajj 63. Menurut pendapat yang terkenal, makna yang dimaksud sesuai dengan makna lahiriah ayat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maryam mengandung Isa sebagaimana biasanya kaum wanita mengandung anak-anaknya. Sekian penjelasan dari Zima. Sampai di sini dulu Sobat Muslim, sampai berjumpa di video selanjutnya.